Nah itu manfaatnya mandi malam itu seperti itu. Jadi kalau dilakukan tiap hari, jadi aku dari sekian puluh tahun itu saya itu ya melek malam juga mandi. Jadi pokoknya jam 12 malam ke atas, buat jam 1, buat jam 2, buat jam 3 kan gitu. Selama berapa tahun? Antara waktu jam 12 sampai jam 3. Aku udah lama menjalani ini. Mandi malam itu kira-kira ada 25 tahun 25. sampai sekarang. Jadi bisa merasakan seluk-beluk organ tubuh kita iki piye kinerjane. Jadi yang namanya spiritual. Jadi tidak hanya sebatas irasional, tapi benar-benar rasional. Jadi memahami setiap organ-organ tubuh. Kayak nyawa kan sifatnya irasional. Kenapa dikatakan irasional? Karena belum bisa merasionalkan. Kalau yang saya terangkan dari darah nyawa itu kan yang saya jelaskan rasional, yang sifatnya kilo ketok. Jadi mau roh apa kan do bingung nek menjelaskan seperti itu. Nah makanya dari sekian perjalanan itu yang namanya olah spiritual, membangun tingkat kesadaran diri, keseimbangan diri, dan menemukan jati diri atau identitas diri. Makanya dengan itu kita bisa menemukan manfaat-manfaat dari organ tubuh kita dan bagaimana cara mengaktifkannya gitu, dari sifat pasif menjadi aktif. Makanya hanya dari lahir dibawakan indera kelima, diberikan indera keenam. Indera keenam kan belum bisa merasionalkan, jadi sifatnya feeling yang gitu, insting. Tapi kalau mencapai indera ketujuh itu bisa mempelajari partikel-partikel yang ada dalam diri kita, gimana kerjanya, caranya untuk mengaktifkan, dan itu jagat alit. Tingkat besar lagi jagat gede yang saya ceritakan dalam gambar yang ini tadi, yang apa itu sing diarani 8 penjuru mata angin. Jadi ini saya bukan mengada-ngada atau untuk ngendi enggak, itu kawruh yang saya pernah lihat. Jadi sing diarani itu yang namanya kan menemukan guru sejati ya ada di sini, sing diarani kayugung susuing angin. Makanya ketika kita menemukan sukmo jati, nek ning nggon wayang kan dewa ruci, kowe mlebu ning kupingku. Bentuke iki kan kaya bolongan kuping. Itu seperti pusaran budi, kayak nek diarani bahasane black hole. Itu memasuki lubang menuju ke alam langgeng. Nah, di saat menemukan diarani sukmo langgeng, yang diarani Gusti Allah ya kuwi, Mas. Jadi pusat semesta. Jadi penggambaran selama ini kan ya nyun sewu banyak yang gagal paham dengan adanya Allah atau Tuhan atau jagat gede. Ya diarani jagat gede ya ki mau, Mas. Jadi kaya piringan, cakra namanya, cakra semesta. Cokro makanya diarani cokro, itu kan pusat dari pusat memusar pada titik itu. Makanya kita punya cakra untuk menuju cakra gede. Nah itu kalau kita makanya di dalam pewayangan itu Werkudara ketemu sedulur jati nih, sukmo jati mau mlebu ning kuping. Setelah masuk ning kuping, dheweke iso ngerti gelaring jagat. Oh jagat iki ngene, oh sing diarani Gusti Allah iki jebule kaya ngene iki. Nah, yang diceritakan di Werkudara, nah ini yang saya alami, makanya saya bisa menjelaskan kan gitu. Jadi fungsinya spiritual seperti ini. Makanya kok gak seneng to iso duwe kawruh kaya ngene. Kan ibaratnya gitu. Jadi ibarat ayo sing nom-noman iki to padha bangun ben jagat iki iso selaras kan ngono to, Mas. Musine lah ini ajaran ini akan diterapkan di peradaban baru.
Itu nanti saya jelaskan. Nah, kita kembali pada setelah terjadinya bencana tadi. Nah, bencana tadi kan nyeritake kan ada pembalikan medan magnet, terjadi tsunami besar, terus kemarau panjang, terus adanya siklus. Siklus itu apa? Untuk menyesuaikan tubuh kita dengan kondisi alam yang besok itu. Jadi ragane dhewe iki ben iso nyesuaikke karo daya tahan tubuh di kehidupan. Nah, makanya kan virus-virus yang terjadi kan karena siklus. Itu untuk meningkatkan, sebenarnya itu kan untuk meningkatkan kedaya tahan tubuh, kualitas tubuh kita sebenarnya, kekuatan tubuh. Nah, itu biar menyesuaikan pada siklus yang telah datang. Makanya kan kuwi nek dhewe ora iso meningkatkan tingkat spiritualitas kita, akhirnya kan lemah kan gitu. Makanya dengan yoga, dengan meditasi itu bisa membebaskan dari virus. Kondisi kita nek diarani imun ya ngono ya, Mas. Imun kita kan gitu. Nah, nanti kalau habis pembalikan geomagnetik, bencana besar kan penyaringan terus wi. Terus kemarau panjang, baru siklus untuk penyesuaian tubuh kita dengan kondisi alam besok. Kan orang dari 5% bisa jagat. Oke dewi wong Jawa, ras Jawa maksudku, bukan Jawa kita. Asia Tenggara itu kan ras Jawa, India. Indonesia kan Indus. Nesus itu kan pulauan. Awalnya negara Indonesia ini bukan dari bahasa Sanskerta ning bahasa saka Yunani. Nah, makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi. Nah, nama itu nanti diganti dengan Nuswantara. Kalau Nuswantara asli dari bahasa Sanskerta, karena kemurnian Jawa ini bahasanya bahasa Sanskerta, dibalik meneh bahasanya kan. Indonesia kan bahasa Yunani Indus. Indus itu kan artinya India. Nesus itu kepulauan, bahasa Yunani dari kepulauan. Makanya kan dibilang India, kepulauan India. Jadi di India karo Jawa kan dari siji. Dari Persia sampai ke Jawa itu kan dulu satu, batasnya Persia. Malah nek dibilang Indus, jadi orang Indonesia ben ngomong gampang jadi Indo, diganti unit ganti O jadi Indonesia. Nah, makanya besok itu diganti dengan Nuswantara. Nah, Nuswantara itu bahasa Sanskerta diambil dari kata Nuswa. Nuswa itu apa tak? Wilayah yang dihuni artinya. Artinya Nuswa itu dalam bahasa Sanskerta adalah wilayah yang dihuni. Yang bisa dihuni. Ya, terus Nuswantara diambil dari kata Sanskerta Antara. Berarti nek Antara iki ora ning pinggir to, mesti ning tengah to. Iya toh? Iya. Itu menjadi pusat dunia. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mula jenenge Nuswantara. Tuh, itu bahasa dari kembali ke marwahnya. Secara psikologisnya, secara naluri alamnya. Kan sekarang banyak orang menyebut Nuswantara daripada Indonesia. Apa, Rat? Iya, benar. Iya kan? Iya. Sekarang banyak yang menyebut Nusantara daripada Indonesia. Dan kita lebih nyaman menyebutnya Nusantara. Banyak yang itu sudah naluri alam, Mas. Yang menyentuh jiwa raga kita. Ini seakan-akan kok aku kabeh wong saiki munine dari Nusantara. Itu sudah naluri alam. Wis kode.
kode alam misalnya kayak iki lho sampeyan dadi jeneng Nuswantara. Nah, ini berkaitan dengan pedoman, Mas. Ini bukan menjat yang sekarang ya. Aku membaca yang besok akan terjadi ya. Jadi pedoman itu bukan lagi menjadi Pancasila. Pancasila itu kan diambil dari kata Pancasula. Sula itu artinya dasar, panca itu 5. Iya kan? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ki hamemayu hayuning bawono. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab hamemayu hayuning sasomo. Persatuan Indonesia hamemayu hayuning bangsa. Nah, terus sila keempat permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah, kuwi kan hamemayu hayuning keluarga. Iya kan? Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hamemayu hayuning diri. Kan dibilang keadilan. Yang kita jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi kan menuju keadilan, keadilan di dalam diri kita, membangun spiritualitas dalam diri kita. Akhirnya timbul keseimbangan, kedamaian, sifatnya adil, keadilan. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan setiap umat atau setiap pribadi seseorang berarti hamemayu hayuning diri. Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia ini menjadi Nuswantara, kan gak mungkin toh Persatuan Nuswantara kan wagu. Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Itu, Mas. Jadi sudah tidak memakai hamemayu hayuning bangsa. Kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa. Nah, itu enggak, jadi satu Nuswantara. Makanya persatuan hamemayu hayuning bangsa itu dihilangkan. Nah, terus yang hamemayu hayuning keluarga berarti kan memiliki keluarga netok. Nah, itu sudah digabungkan menjadi satu di hamemayu hayuning sasomo kan gitu. Nah, akhirnya dihilangkan yang sila keempat, tinggal 3 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal itu, Mas, tinggal 3. Diarani hamemayu hayuning buwana, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Nah, itu yang dinamakan pedoman Trisula. Jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya.